Ya, Anda kembali di Sapa Indonesia dan hari ini adalah hari tanpa tembakau sedunia. Betul, ini adalah hari yang penting juga untuk kita kembali melihat apa bahaya rokok. Dan kemudian bagaimana kita atau Anda mungkin yang perokok itu bisa kembali lagi melihat apa dampaknya juga bagi lingkungan Anda. Betul. Karena tidak hanya perokoknya ya, tapi orang-orang di lingkungan itu juga menjadi korban dari rokok. Mungkin perokoknya merasa ya ini pilihan saya memilih untuk merokok. Tapi yang harus diingat adalah bahwa pada saat Anda mengambil pilihan itu, orang-orang di sekitar Anda pun terdampak. Dan ini adalah orang-orang yang Anda cintai, begitu. Dan ada beberapa contohnya yang bisa kita bicarakan di sini. Kita juga hadirkan di sini. Ada Bapak Zainuddin di sini. Selamat pagi. Dan ada juga dari komunitas keren tanpa rokok ya. Jadi, Mas Ramdan, selamat pagi Mas Ramdan. Selamat pagi, Mas Ramdan. Nah, Pak Zainuddin ini adalah salah satu korban paparan rokok pasif ya Pak ya? Ya. Jadi Bapak ini terpapar asap rokok sudah dari kapan, boleh diceritakan dulu? Sebelum diceritakan mungkin Bapak boleh jelaskan dulu suara Bapak itu dipengaruhi oleh apa? Bisa diceritakan sedikit? Ya, terima kasih. Saya bicara dengan menggunakan saluran makan, yaitu kalau dokter bilang esofagus, yang mana orang dulu saluran makan itu hanya untuk mengaliri keluar masuk makanan atau minuman. Kemudian setelah operasi lainnya melalui latihan khusus menjadi alat bantu pita suara. Jadi Pak Zainuddin ini kehilangan pita suara karena paparan rokok. Karena paparan asap rokok. Sejak kapan itu Pak? Ya kurang lebih 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Ya. Tapi yang menarik Pak Zainuddin ini bukan perokok ya bro. Bapak bukan perokok ya? Saya bukan rokok. Jadi bagaimana Pak paparan rokok ini bisa kemudian setiap hari selama 20 tahun ya Bapak kemudian mendapatkan paparan rokok ini? Ya jadi mungkin lihat dari kehidupan saya dulu, keluarga saya kan perokok, terutama orang tua saya ya. Jadi mungkin dari kecil papa dirasa, papa disadari, jadi kami dari ketipu dengan para perokok-perokok. Jadi kami disadari, waktu terus berjalan, kemudian ada gejala-gejala yang dalam tubuh saya agak gimana dengan suara, dengan napas atau gimana. Setelah waktu itu dokter polis saya waktu saya umur 24 tahun. Jadi dengan berjalannya waktu, kemudian dengan pegawai saya dengan anak-anak muda, kemudian aktivitas saya dulu saya bekerja di semacam konstruksi bangunan. Jadi ya bergabung juga dengan perokok-perokok itu kan. Jadi dari situ mungkin setelah ada keluhan-keluhan dengan suara saya, akhirnya saya periksa, saya check up ke dokter THT, teman-teman THT bilang ini ada tumor pita suara. Karena pada waktu itu saya sudah ampal ya, sudah tidak bisa napas karena ada ini semacam kayak daging yang menyumbat di saluran napas saya. Oke, jadi dokter bilang itu ada tumor. itu berasal, dokter menjelaskan itu apakah berasal dari akibat rokok kah atau paparan asap rokok atau bagaimana? Ya, dokter menanyakan saya dan orang tua saya, dan kemudian di lingkungan atau di rumah itu ada yang merokok. Ya orang tua saya bilang ya. Orang tua bilang merokok. Jadi karena orang tua atau lingkungan tempat tinggal begitu ya Pak, ditambah lagi lingkungan kerja yang sebagian besar juga teman-teman sepergaulan itu merokok, akhirnya Pak Zainuddin ini terpaksa terkena paparan rokok ya selama lebih dari 20 tahun. Nah, kita kembali dulu ke Ramdan nih. Ini adalah salah satu dari banyaknya korban yang terkena rokok. Mereka adalah korban pasif begitu ya. Apa yang kemudian teman-teman lihat dari sebenarnya bahaya rokok ini? Sebenarnya ini yang pertama adalah perokoknya kan yang juga ikut berbahaya. Makanya dari kita dari komunitas Keren Tanpa Rokok sendiri kita lebih mengedukasi ke anak mudanya Mbak. Jadi rokok itu bahaya bukan hanya untuk perokoknya itu sendiri, tapi orang-orang di sekitarnya. Makanya ada yang bilang rokokmu membunuh orang di sekitarmu. Seperti itu. Jadi ya kita bukan edukasi perokoknya aja, tapi juga masyarakat bahwa asap rokok itu bahaya. Meskipun kita nggak ngerokok, tapi dalam satu ruangan ini
ada satu orang yang merokok, kita semua itu terpapar asap rokok dan itu lebih bahaya daripada orang yang merokoknya, Mbak. Jadi gitu. Jadi banyak yang nggak mengetahui bahwa dia yang ngerokok, saya nggak apa-apa gitu. Padahal itu salah, Mbak. Jadi ya kita lebih mengedukasi, kita lebih mengingatkan lagi kembali kepada masyarakat bahwa asap rokok itu lebih bahaya dibandingkan orang yang Ada datanya mungkin Mas Ada, Ramdan, iya. bagaimana datanya itu? Ya, Mengejutkan nggak setiap tahun? di data dari WHO sendiri setiap 6 detik ya Pak ya, 6 detik itu orang meninggal terpapar karena asap rokok, Mbak. Korban pasif ini berarti ya? Perokok pasif gitu. Jadi Setiap 6 detik setiap di detik dunia di ini dunia gitu. gitu. 6 detik orang meninggal karena perokok pasif. Oke, jadi kalau tadi Ramdan mengatakan mengingatkan kembali, saya setuju sih, karena sebenarnya mungkin di usia kita semua sudah tahu sebenarnya. Iya. Saya tidak perlu merokok, saya menjadi perokok pasif saja itu sudah berdampak pada saya begitu. Lalu bagaimana kalau Ramdan dan teman-teman di komunitas Keren Tanpa Rokok ini melihat upaya-upaya dalam memisahkan itu, memberi ruang pada non perokok untuk menikmati udara tanpa rokok dan mereka yang memilih untuk merokok, untuk melakukan urusan mereka tanpa memaparkannya pada mereka yang tidak merokok. Ya, Bagaimana kalian? di sini juga kita juga mengedukasi juga khususnya kepada perokok bahwa kita mengingatkan untuk merokok tidak di sembarang tempat. Jadi di dalam peraturan di DKI itu ada namanya Pergub yang mengatakan bahwa ada khusus ruangan untuk merokok di setiap gedung. Jadi istilahnya ada namanya kawasan dilarang merokok atau kita bisa dibilang KDM dan KTR kawasan tanpa rokok. Biasanya itu di musola, di masjid, di dalam rumah, di dalam ruangan, di dalam gedung, di rumah sakit, kampus, begitu ya, ada sekolah. sekolah juga. Iya, di angkutan umum juga lebih. Apalagi kita biasanya orang kita mau naik angkot kan. Nah, ini yang penting ya. Iya. Banyak yang masih cuek atau Betul, acuh begitu ya di betul. angkutan umum merokok. Iya. Apalagi yang tidak ber-AC kan, dipikir Iya, AC dia dipikirnya merokok. ya rokok saya gitu kan, saya yang merokok gitu kan ya. Saya. Kita bebas-bebas saja padahal ini sangat mengganggu orang-orang yang ada di dalam angkot tersebut. Apalagi kalau misalkan ada ibu hamil atau anak kecil gitu kan. Ya itu sangat berbahaya untuk mereka. Mas Zainuddin punya pengalaman, mungkin sempat menegur langsung orang yang merokok di dekat Anda atau di dekat keluarga Anda? Iya. Waktu diangkut ya saya cepat telur. Ya rokok itu kemudian saya bilang terima kasih Pak ya, mohon maaf. Rokoknya dimatikan karena asapnya itu mengganggu dan cuma paparan rokok itu yang Berbahaya. Berbahaya. Bagaimana reaksinya Pak ketika ditegur itu? ya ada yang mengerti oh ya, kemudian kan ada anak yang kurang gimana tadi saya kasih tahu dengan keadaan diri saya, ada dia oh ya dia sempat Kaget begitu ya? kaget karena saya bilang ini Pak contoh saya bukannya kadang-kadang realita kenyataan saya nggak tahu dengan ini kemudian orang tersebut dimatikan kemudian dia tanya kemudian saya harus tahu dan bahaya itu tidak hanya bapak dan kemudian sekitarnya itu. Nah, kalau Jadi berani menegur itu juga salah satu tindakan ya? itu satu hal yang tidak dimiliki oleh masyarakat kita. Banyak yang sayangnya. bungkam, Mas. Betul, banyak yang bungkam. Kalau dari komunitas sendiri melakukan hal ini, bagaimana caranya dan apa sarannya buat masyarakat ya? Yang sebenarnya risih sebenarnya, tapi tidak risih, berani menegur. betul. Makanya kita di sini kita juga melalui media sosial kita campaign dan kita membuka pengaduan, Mas. Biasanya kita buka pengaduan di akun Twitter, Instagram ataupun Facebook kita bahwa setiap ada pelanggaran, ayo laporkan. Jangan diam dan jangan membiarkan orang tersebut merokok seenaknya. Seperti itu. Jadi ya kita banyak pengaduan juga dan pengaduan itu kita lanjutkan ke instansi, misalkan ada merokok di dalam mall gitu kan, kita adukan ke Pemda, BPLHD. Jadi ada tindakan nyata jadi ada dan teguran tindakannya, langsung jadi begitu ya? gitu, kita kerjasama dengan instansi pemerintah juga. Apa media sosialnya? Media sosialnya kita ada di komunitas Keren Tanpa Rokok untuk Facebooknya, dan untuk Twitter, Instagram kita ada di @kerentanparokok. Keren tanpa rokok. Iya. Setuju? Keren kok tanpa rokok. Ramdan boleh cerita ini di Hari Tanpa Tembakau Sedunia, apa gerakan teman-teman? Gerakannya kemarin kita dari hari Minggu itu ada beberapa rangkaian acara sampai hari Minggu depannya lagi di Car Free Day. Untuk hari Minggu kemarin kita ada kritik kepada Pak Jokowi untuk melalui 10.000 kertas
pesawat terbang melalui kertas Oh, iya. itu. Ya, kita bikin kapal-kapalan sebanyak 10.000 untuk kita kirimkan kepada Pak Jokowi dan kita kirimkan surat untuk ayo ratifikasi FCTC namanya. Jadi Itu yang menyelamatkan anak-anak Indonesia betul, dari ya. rokok Jadi itu, ya. kita ingatkan kembali kepada Presiden, ini juga sangat berbahaya loh. Bukan hanya narkoba. Jadi pintu awal masuk untuk narkoba biasanya adalah rokok. Kalau udah anak muda mencoba-coba untuk rokok, biasanya dia akan segera mudah Berani untuk untuk masuk mencoba yang lain mencoba begitu yang ya? lain. Salah satunya narkoba. Makanya rokok itu jangan dianggap enteng seperti itu. Jangan bukan hanya cuma rokok kecil, tapi dampaknya itu sangat luar biasa. Diterima baik Oke. oleh Presiden? Iya, belum kita sampaikan. Belum kita. Belum ada Oh, baru tanggapan akan ya? Iya, dikirim belum ya? baru akan dikirim. Oke. Nah, jadi mungkin dari pengalaman saja, mungkin boleh singkat saja diceritakan, disampaikan kepada mungkin pemirsa kita yang masih berpikir-pikir ingin berhenti, tapi ya belum bisa gitu, Pak. Mungkin bisa disampaikan apa kira-kira, Pak, dari pengalaman sendiri? Ya, pertama yaitu rokok itu memang dampaknya sangat luas sekali ya bahayanya, dan apalagi dengan zat-zat yang terkandung di dalam rokok itu cukup banyak ya, yang apalagi racun-racunnya. Jadi kalau yang memang sudah terkandung atau sudah merokok, ya berusaha untuk berhenti, karena dengan kenyataan saya seperti ini, saya hanya perokok pasif ya. Yeah. Banyak teman-teman saya perokok aktif yang sehari 1, 2, 3 bungkus itu memang lambat launnya bakal penyakitnya itu. Ada kemudian dampak kesehatannya ya. Baik. Tapi setelah dirasakan nanti Baru kemudian mungkin bisa kapok begitu ya, Pak ya. Iya. Dan yang belum mulai jangan sampai mencoba untuk memulainya. Setuju. Kalau itu Anda yang belum khususnya. memulai, jangan mencoba untuk memulainya. Terima kasih Ramdan dari Keren Tanpa Rokok, ini komunitas yang luar biasa. Nanti masih Pak Zainuddin bersama kami, kita akan bergabung juga dengan seorang dokter yang akan lebih menjelaskan lagi seperti apa dampaknya bagi kesehatan. Dan Anda di rumah juga dapat menyimaknya lebih jelas lagi apa zat-zat yang berbahaya dalam rokok ini. Usai jeda di Sapa Indonesia.